Misteri Cindaku Manusia Harimau dari Kerinci. Cerita manusia harimau terus berkembang secara turun-temurun di Kerinci. Sebagian besar warga percaya hingga saat ini. Apakah sebenarnya Cindaku itu? Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya, aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komennya. Terima kasih. Cindaku adalah nama dari makhluk setengah manusia, setengah harimau yang hidup di lereng Gunung Kerinci. Makhluk ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diberi tugas untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang sudah sejak lama tidak akur dan menimbulkan adanya konflik-konflik berdarah yang menyebabkan kematian dari dua belah pihak. Cindaku berasal dari manusia yang mempelajari atau yang memiliki ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan ilmu ini mereka bisa berubah menjadi manusia harimau dan melakukan tugasnya dengan baik. Dengan mempelajari Cindaku, seseorang harus memegang teguh tugasnya agar kelangsungan hidup dua dunia ini tidak berantakan. Oh ya, Cindaku tidak akan bisa berubah atau memiliki kesaktian kalau tidak menyentuh tanah kawasan Kerinci. Untuk menjembatani antara manusia dan juga harimau, Cindaku akhirnya menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Hasil dari perjanjian itu adalah manusia tidak masuk ke area harimau untuk merusak alam dan membunuh anak cucunya. Hal yang sama juga harus dipatuhi oleh harimau untuk tidak masuk ke dalam dunia manusia dan melakukan kekacauan di sana. Sayangnya, salah satu dari dua pihak ini ada yang melanggar sehingga manusia dan harimau tidak pernah akur lagi. Kejadian-kejadian seperti perburuan liar harimau hingga adanya manusia yang terbunuh harimau jadi kerap terjadi dan membuat banyak pihak semakin berang. Hingga kini, keberadaan manusia harimau atau Cindaku masih dipercaya oleh kalangan masyarakat tertentu yang hidup di daerah Kerinci. Sebenarnya, keberadaan manusia harimau sendiri tidak pernah dibuktikan melalui fakta-fakta ilmiah yang disertai dengan bukti otentik. Sebagian masyarakat mempercayai keberadaan Cindaku berdasarkan kisah-kisah yang sudah mereka dengar sejak kecil. Menurut kepercayaan masyarakat Kerinci, Cindaku digambarkan sebagai makhluk perwujudan dari manusia yang dapat melakukan perubahan wujud menjadi manusia setengah harimau dan dapat berdiri dengan dua kaki seperti halnya manusia normal. Istilah Cindaku sendiri sebenarnya diberikan kepada jenis ilmu yang hanya dapat dikuasai oleh orang-orang dengan bakat spiritual yang tinggi. Jika seseorang mampu menguasai ilmu Cindaku, mereka pun dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau. Ilmu Cindaku adalah ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Kabarnya, ilmu ini hanya bisa digunakan di tanah kelahiran ilmu itu sendiri, yakni di tanah Jambi. Bagi masyarakat yang mempercayai keberadaan ilmu Cindaku, ilmu ini tidak dianggap sebagai ilmu hitam. Malahan, masyarakat sekitar mempercayai bahwa Cindaku digunakan untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau, yang jumlahnya sudah semakin sedikit di Indonesia. Sama seperti di tanah Sunda, nampaknya di Kerinci pun harimau dijadikan sebagai semacam simbol identitas masyarakat adat di sana. Kisah manusia setengah harimau dari Kerinci ini berawal dari legenda Tingkas. Tingkas adalah sebuah kelompok masyarakat yang membina hubungan baik dengan harimau. Mereka percaya bahwa sudah menjadi tugas bagi mereka untuk menjadi penjaga batas antara manusia dan harimau. Untuk itu, mereka memperdalam ilmu Cindaku yang dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau agar mereka dapat menjadi perantara di antara keduanya. Dengan begitu, mereka berharap
kehidupan manusia dan harimau dapat berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Cerita manusia harimau terus berkembang secara turun-temurun di Kerinci. Sebagian besar warga percaya hingga saat ini manusia harimau masih ada dan bisa dimintai pertolongan saat sedang kesulitan. Budayawan Kerinci, Alimin DPT mengatakan harimau jadian memang ada pada zaman nenek moyang Kerinci. Dulu, tanah Kerinci dihuni oleh suku Cindaku, manusia harimau katanya. Namun, suku tersebut sudah lari ke arah pegunungan. Warga desa Sumerah, kecamatan Sitinjau Laut juga sangat menghormati harimau. Malah ada yang beranggapan harimau sebagai nenek atau sosok gaib yang memiliki kesaktian yang suatu saat bisa diminta pertolongan. Di desa ini, setiap pemuda yang akan belajar ilmu silat harus dilepas dengan membakar kemenyan putih, diiringi dengan doa yang tujuannya untuk menghadirkan harimau. Kepercayaan warga yang pertama kali mengajarkan gerakan silat ini adalah seekor harimau. Ilmu silat ini awalnya diturunkan seekor harimau kepada seorang perempuan yang bernama Maligayu. Makanya, setiap memulai belajar silat biasanya diawali dengan membakar kemenyan putih. Kadang, sering ada murid yang kesurupan dengan mengeluarkan gerakan harimau, kata Kasum, sesepuh desa setempat. Selain itu, di sejumlah kampung yang ada di Kerinci, masih banyak para orang tua yang mengajarkan ritual memanggil harimau dengan membakar kemenyan putih jika sedang dalam kesulitan ataupun dalam bahaya besar. Meski belum ada pembuktian secara ilmiah, namun banyak warga Kerinci yang mengaku sudah mencoba hal tersebut. Misalnya, saat kesasar di hutan atau ketika mendapat gangguan hewan buas lainnya, sang harimau datang memberikan bantuan. Di satu desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Timur, masyarakat masih melakukan beberapa ritual kepada sang raja hutan, di antaranya memberi makan harimau. Ritual-ritual adat dan kepercayaan ini masih tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sepintas bagi orang yang tidak mengetahui asal-usul tradisi ini, menganggap sejumlah makanan yang diberikan untuk harimau yang masih hidup. Namun sebenarnya masyarakat setempat menyiapkan aneka jenis makanan untuk arwah harimau, sahabat nenek moyang kampung mereka yang masih dihormati. Masyarakat setempat berkeyakinan nenek moyang mereka saat masih hidup pada pertengahan abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20 memiliki sahabat berupa seekor harimau Sumatera. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Sir Frank Swettenham tentang sejarah orang Melayu, juga terdapat sebuah cerita tentang harimau jadian. Dalam buku tersebut diceritakan tentang harimau jadian yang menjadi kepercayaan masyarakat Kerinci di Sumatera. Menurut buku tersebut, juga menuliskan bahwa orang Kerinci memiliki kemampuan bertukar wujud menjadi harimau untuk menjaga keluarga, kebun, dan harta benda mereka dari orang jahat. Bagi masyarakat Kerinci, harimau bukan hanya sebagai satwa langka yang dilindungi pemerintah. Namun lebih dari itu, sebagian warga beranggapan harimau memiliki hubungan dengan sejarah tentang nenek moyang warga Kerinci. Kuatnya hubungan masyarakat dengan si raja hutan ini terlihat pada kebudayaan masyarakat di hampir semua desa di Kerinci. Mulai dari silat harimau, tarian harimau, sampai dengan berbagai ritual yang dipercayai bisa mendatangkan harimau. Kepercayaan ini semakin menguat karena berdasarkan fakta sejarah, belum pernah ada warga Kerinci yang meninggal karena diterkam harimau. Padahal, sebagian pemukiman masyarakat berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, tempat habitat terbesar harimau Sumatera.
Selain di kawasan Kerinci yang masih dipenuhi dengan hutan belantara, Jawa juga memiliki legenda atau mitos yang berhubungan dengan manusia harimau. Mitos pertama dari Jawa datang dari kisah harimau Prabu Siliwangi. Harimau putih sakti yang konon bisa berubah jadi manusia itu sudah dipercaya sejak lama oleh orang-orang di kawasan Jawa Barat. Bahkan banyak masyarakat di kawasan itu yang masih percaya hingga sekarang. Keberadaan dari harimau putih yang merupakan perwujudan dari Prabu Siliwangi tidak bisa hilang begitu saja. Beberapa orang konon masih menyaksikan makhluk ini beserta anak buahnya yang menjadi harimau loreng dan bersembunyi di gunung-gunung dan hutan di Indonesia dalam wujud gaib. Dari beberapa contoh manusia harimau di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa makhluk ini hadir dari ilmu yang dipelajari oleh manusia. Dengan ilmu seperti cindaku atau tapadrawanya yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi, seorang manusia bisa berubah wujud menjadi harimau atau manusia harimau yang memiliki kekuatan hebat. Meski dua ilmu di atas bukanlah ilmu hitam, individu yang mempelajarinya akan mendapatkan banyak masalah. Pertama, masalah keyakinan. Praktik ini termasuk perilaku yang dilarang oleh agama tertentu. Selanjutnya, beberapa orang akan susah meninggal kalau ilmu ini tidak dilepaskan dari tubuhnya. Demikianlah kisah misteri cindaku manusia harimau dari Kerinci. Benar atau tidaknya makhluk tersebut tidak ada yang tahu, namun manusia masih percaya dengan makhluk ini. Jumlahnya cukup banyak. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.